terkait Nikita Mirzani yang lagi ditangkap dan sekarang ada di dalam tahanan, kan dia ditahan 20 hari ke depan. Ini kasus ini seperti apa sih? Mungkin Koko melihat dari Tarot, apakah emang benar berat hukuman ini untuk Nikita atau bagaimana nih Koko? Oke, saya Koko Antoni dari Tarot. Hari ini akan membuka kartu Tarot Nikita. Ya, kita lihat keadaan dia untuk saat ini. Keadaan dia untuk saat ini banyaknya orang-orang yang menekan. Ya, jadi banyaknya orang-orang yang dimana yang pernah disakiti oleh dia, akhirnya mereka ini merasa bahagia dan mereka menambah beban lagi ke Nikita. Makanya buat Nikita di sini harus tetap sabar dan hati-hati. Kok mungkin di awal perseteruannya antara ibu dan anak sebenarnya ya, sampai akhirnya melibatkan kepolisian dan lain-lain, sampai sekarang akhirnya meredam sendiri. Waktu itu mungkin Koko pernah berstatement melalui kartu tarot juga, ternyata itu benar hanya perseteruan ibu dan anak, akhirnya kembali lagi mereka. Ya, dilihat dari tarot di sini sebenarnya awalnya mulai ini kan hanya settingan. Nah, makanya hati-hati ya buat para artis ya, jangan sembarangan settingan. Karena settingan itu apa yang sudah kita lakukan ini menjadi doa buat kita. Makanya kalau dilihat dari tarot di sini awalnya ini kita menganggap hal biasa, hal sepele, tapi ketika melebar akhirnya kita pun ketakutan. Nah, ini dia. Ya, begitu nih kita merasakan apapun tekanan yang terjadi pada diri dia, sekarang ini kita banyak kewaspadaan. Ya, yang pasti kita untuk saat ini dia ketakutan. Dia sempat ditinggalkan oleh teman-temannya, bahkan sahabat terdekatnya jadi musuh tersendiri. Bisa dibilang katanya lupa daratan. Ya sebenarnya bukan masalah lupa daratan, ya, dimana seseorang itu berjaya ya pasti banyak orang yang dekat. Tapi ketika orang itu bermasalah ya pasti menjauh. Ini bukan masalah ibaratnya pertemanan, persahabatan ataupun ibaratnya kekeluargaan. Tapi inilah yang memang terjadi saat ini. Makanya Nikita pun sebenarnya nggak usah kaget, nggak usah mengumbar-umbar. Ya, karena apapun yang terjadi pada Nikita untuk saat ini, Nikita harus bisa menerima keadaan dia untuk saat ini. Karena paling tidak dia harus bisa bertanggung jawab. Tapi berarti yang dilakukan dia saat ini melakukan dugaan katanya melakukan pemerasan itu benar adanya atau hanya settingan belaka, Dok? Kalau dilihat dari tarot di sini ya sebenarnya ini hanya settingan, ya, settingan. Awal mulanya ini settingan, tapi akhirnya melebar. Nah, makanya hal-hal yang di luar dari settingan mereka ini yang sekarang diangkat publik. Makanya ini hati-hati, ya, hati-hati sekali. Ini yang terlihat jelas dari kartu tarot. Jadi bom buat dirinya sendiri apa? Ya karena apapun yang dia lakukan untuk saat ini doa buat dia. Nah, makanya pesan dari tarot sendiri buat artis ataupun siapapun, jangan menggunakan settingan untuk mempublikasikan diri, apalagi membuat settingan untuk ibaratnya menaikkan diri untuk supaya terkenal. Ini nggak boleh, ya, karena apapun yang kita lakukan untuk saat ini menjadi tanggung jawab kita sendiri. Seperti Nikita, ini terlihat jelas dari tarot. Jadi apa yang sudah dilakukan Nikita pada terdahulu, sekarang inilah imbasnya. Makanya bagaimanapun Nikita harus menjalaninya. Kemungkinan dia akan bebas atau tidak Niko, atau makin berat hukumannya? Kalau dilihat dari tarot di sini dia akan bebas, ya, tapi paling tidak di sini dia nanti harus lebih hati-hati lagi, ya, karena bagaimanapun ternyata apa yang sudah dilakukan Nikita saat ini ternyata bisa terbukti. Ini karena orang banyak yang ibaratnya ingin mengetahui kekuatannya Nikita, ya, tapi karena udah terbukti dengan keadaan sekarang ini, otomatis buat Nikita harus lebih waspada, harus lebih hati-hati. Nah, hubungan dia sama anaknya seperti apa sih kok ke depannya? Ya sebenarnya hubungan antara dia dan anaknya ini terlihat dari tarot sebenarnya biasa-biasa aja, ya, karena kelakuan dari ibu dan anak ini ya tetap sama-sama menggunakan egois, ya. Jadi ibu salah mendidik, anak terlalu durhaka kepada ibu. Intinya seperti itu. Tapi mereka ini sama-sama saling sayang, terlihat dari tarot di sini. Mereka ini sama-sama saling mencintai, tapi caranya mereka salah. Berarti semakin harmonis lagi kembali seperti awal nih kok. Ini bisa terjadi karena kedua belah pihak ini saling merindukan, ya, merindukan sosok seorang ibu dan merindukan sosok seorang anak. Di akhir ceritanya nanti mereka ini akan berdamai, ya, sesuai dengan apa yang diinginkan. Karena bagaimanapun namanya ibu dan anak tetap aja yang terbaik buat mereka. Oke, kondisi Nikita saat ini seperti apa sih kok? Mungkin kan dia dihantam sana sini kan dengan berita. Iya.
Ya sebenarnya untuk saat ini kondisi Nikita ini panik ya, dia nggak tahu apa yang harus mau dia lakukan karena orang-orang terdekat dia yang selama ini mendukung dia ini memang agak menjaga jarak. Jadi otomatis ya Nikita kebingungan untuk mencurahkan isi hatinya. Makanya dia di sini terlihat agak sedikit pasrah dengan apa yang terjadi. Paling tidak Nikita harus berani menghadapinya. Ada saran Mungkin ada pesan atau ini buat Nikita dan anaknya atau seperti apa? Ya, pesan dari tarot di sini buat Nikita, apapun yang sudah dilakukan dan terjadi saat ini adalah pembelajaran hidup ya. Jadi buat Nikita harus benar-benar bisa menikmati hidup sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi pesan dari tarot di sini untuk Nikita dan anaknya tetap menjalin satu hubungan kasih di mana seorang ibu dan anak tetap bersatu dan menjadikan kedamaian dalam keluarganya. Oke, terima kasih Koko Antoni.